Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Web Programming Unpas, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai pop-up box ya. Apa itu pop-up box? Jadi pop-up box atau bisa disebut juga dengan dialog box adalah sebuah window kecil pada browser kita yang dapat kita munculkan sebagai alat interaksi yang digunakan agar user dapat berdialog dengan halaman web. Ya, jadi pada seri ini, seperti yang sudah saya bahas di awal, itu kita tidak akan membuat sebuah website yang utuh ya, melainkan hanya akan belajar mengenai dasar pemrograman dengan menggunakan JavaScript. Nah, untuk itu kita butuh sebuah alat interaksi untuk bekerja dengan JavaScript tersebut. Ya, nanti kita lihat. Ada 3 buah pop-up box yang dapat kita gunakan. Ya, yang pertama ada yang disebut dengan alert, ya, lalu ada yang namanya prompt, dan ada yang namanya confirm. Ya, jadi 3 jenis pop-up box ini yang nantinya akan kita gunakan sebagai latihan kita untuk bekerja pada JavaScript. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah alert ya, atau alert box. Nah, untuk membuat alert box itu caranya gampang aja. Nanti di JavaScript-nya yang perlu kalian tuliskan adalah seperti ini. Ya, jadi ada sebuah fungsi yang namanya alert. Ya, kalian tinggal tulis aja di JavaScript-nya. Lalu fungsi ini dia menerima parameter ya, ini disebutnya. Yang nanti akan kita bahas lebih lanjut pada bagian fungsi. Dan parameter ini bisa kita isikan pesan yang mau disampaikan pada pop-up alert-nya. Ya, jadi kalau kalian menuliskan ini saja di JavaScript-nya, lalu nanti kalian jalankan website-nya, ya, maka nanti browser-nya akan menghasilkan window kecil seperti ini ya, yang ada tulisan pesannya yang kita masukkan ke dalam parameter fungsi alertnya, dan hanya ada tombol OK saja, yang nanti ketika tombol OK ditekan, window kecil ini hilang dan kita baru bisa mengakses apa yang ada di dalam websitenya. Nah, untuk pop-up box ini akan tampil berbeda ya, sedikit berbeda kalau kita buka di browser yang berbeda juga. Contohnya untuk alert ini ya, kalau kita pakai Google Chrome, ya tampilnya seperti ini ya, seperti tadi contohnya. Tapi kalau kita buka di Mozilla Firefox, nah itu nanti tampilnya begini. Ya, jadi pop-up-nya sedikit berbeda, tapi fungsinya sama, dia memunculkan sebuah window kecil yang ada pesannya dan ada tombol OK-nya. Dan ini kalau kita buka di Safari. Dan ini saya cobanya di sistem operasi macOS. Untuk sistem operasi lain seperti Windows, itu juga menampilkan pop-up box-nya sedikit berbeda stylenya. Ya, jadi itu mohon diperhatikan juga. Oke, kita langsung coba aja gimana cara kita bikin pop-up ini di halaman website kita. Baik, jadi ini saya punya sebuah halaman web sederhana di mana di dalamnya hanya terdapat tulisan Hello World aja di dalam H1 seperti biasa. Dan sekarang saya akan membuat sebuah file JavaScript untuk dihubungkan ke halaman ini. Ya, jadi tentu saja kita butuh sebuah text script yang disimpan di akhir body. Seperti ini ya. Ini dari video sebelum ini ya. Tinggal kita tambahkan atributnya src atau source. Lalu kita arahkan ke file JavaScript yang nanti akan kita buat. Kita kasih nama script.js misalkan begini. Save, lalu kita buat filenya. Namanya script.js. Nah, lalu di sini di JavaScript-nya kita tulis aja alert begitu ya. Lalu di dalamnya kita simpan pesannya. Ini kalian boleh tulisnya pakai kutip 2 atau kutip 1, silakan ya. Misalnya saya tuliskan hello world gitu ya. Jadi alert itu fungsinya hanya untuk memberikan pesan sederhana aja ke user. Ya, kita lihat ini save dulu. Kita kembali ke HTML-nya, kita klik kanan, open in browser. Nah, ini ya, jadi tampil seperti ini. Ada tulisan hello world, lalu ada tombol OK. Begitu ya. Kalau misalkan ini kita cobakan di browser lain, contohnya di Mozilla. Ini misalkan di Mozilla ya, saya simpan alamat yang sama. Ini menghasilkan tampilan yang sedikit berbeda. Kalau saya tekan OK, baru kita bisa akses halaman webnya. Begitu ya. Jadi itu pop-up yang paling sederhana adalah alert ya. Nah, sekarang kita juga bisa membuat banyak alert dalam satu halaman. Gitu, misalnya ini saya ganti alertnya menjadi halo, begitu ya. Alert lagi.
nama, alert lagi, saya. Nah, begini misalnya, jadi halo, nama saya Sandika Gali. Ini nanti kita akan memunculkan 4 buah alert yang masing-masing akan muncul setelah alert sebelumnya dihilangkan dengan menekan tombol OK. Ya, kita coba ini save dulu, kita kembali ke browsernya, lalu kita refresh. Nah, baru muncul ya. Halo, nama saya Sandika Gali. Kalau terakhir di OK, hilang ya. Begitu ya, paham ya? Nah, tadi kalau misalkan kita menampilkan banyak alert dalam satu halaman, ya, ini browsernya akan memunculkan sebuah notifikasi yang di bawah sini ya. Jadi ada checklist. Jadi ini artinya halaman ini memunculkan lebih dari satu dialog atau lebih dari satu pop-up. Nah, kalau kalian mau menghilangkan atau tidak memunculkan lagi pop-up-nya, kalian bisa checklist ini. Nah, tapi yang terjadi, kalau saya checklist dan pencet OK, saya tidak bisa akses lagi alert setelahnya atau pop-up apapun setelahnya. Jadi kalau kalian ingin tetap memunculkan kotak ini, jangan di checklist. Ya, sekarang kita coba checklist dulu. Kalau saya tekan OK, sudah, sampai situ selesai. Ya, nama saya Sandika Galinya itu tidak akan muncul. Nah, kalau misalkan kita refresh halaman ini, kalian lihat ya, alertnya nggak muncul lagi. Jadi sekarang halaman ini udah nggak mau memunculkan pop-up lagi. Nah, supaya mau memunculkan gimana? Ya, kita harus membuka menggunakan tab yang baru. Jadi kita bisa klik kanan, open in browser lagi. Baru dia mulai lagi. Ya, halo. Lihat nih, nggak ada tombol prevent-nya ya. Kalau saya klik OK, baru di dialog yang kedua dia muncul. Ya, kali ini nggak akan saya checklist. Saya Sandika Gali, selesai. Begitu ya. Jadi cukup jelas ya, alert yang paling sederhana. Nah, sekarang kita lihat pop-up atau dialog box yang kedua, yaitu prompt. Prompt ini fungsinya sama, memunculkan Windows kecil, tapi sekarang tidak hanya ada tombol OK saja. Tapi ini kalau kita lihat, begini cara penulisannya ya, sama seperti alert, kita cukup menuliskan keywordnya atau nama fungsinya prompt, lalu di dalamnya itu kita masukkan pesannya yang mau ditampilkan di dialognya. Nah, tapi ini agak berbeda. Kalau kita jalankan, tampilnya begini. Jadi ada text box-nya untuk kita bisa memasukkan sebuah inputan. Nanti kalian bisa memasukkan apapun di sini. Mau tulisan, mau angka, mau karakter, silahkan ya. Kita coba ya. Oke, kita kembali ke source code kita. Nah, ini kita ganti alertnya jadi prompt. Misalnya masukkan nama, gitu ya. Saya kasih titik 2 aja di sini. Sebetulnya nggak harus, ini ada titik 2-nya. Kita save, kita kembali ke browsernya, kita refresh. Nah, sekarang ada tulisan masukkan nama dan ada text box-nya. Kalau saya masukkan nama saya di sini, begini, saya bisa tekan OK atau cancel. Nah, contohnya saya tekan OK aja, begini ya. Pop-up-nya hilang. Nah, tapi mungkin kalian bertanya, tadi tulisan Sandika itu sekarang pergi kemana? Jadi itu sebetulnya pop-up prompt tadi mengembalikan nilai apapun yang kita tuliskan di dalam inputannya. Nah, maksudnya mengembalikan nilai gimana? Jadi pada saat kita memanggil prompt, lalu user yang menuliskan sesuatu di dalam inputannya, itu akan ada nilai yang diambil. Nah, supaya kita punya akses ke nilai tersebut, sebaiknya prompt ini kita simpan ke dalam sebuah variabel, supaya nilai yang diinputkan oleh user bisa ditampung. Ya, misalnya kita bikin sebuah variabel begini, kasih aja nama, lalu diisi dengan apapun yang user masukkan ke dalam dialog prompt ini. Kita coba sekarang. Saya refresh. Kembali muncul ya dialog promptnya. Sekarang saya masukkan nama saya Sandika di sini. Kalau saya tekan OK, kotaknya kembali hilang. Tapi sekarang nilainya itu sudah tersimpan ke dalam variabel nama. Nah, memang belum saya gunakan. Cara menggunakannya itu kita tinggal pakai aja sekarang variabel nama ini. Ya, misalnya yang paling gampang di bawahnya saya mau tulis sebuah alert begini, yang parameternya saya isi dengan variabel nama begini. Jadi nanti akan tampil sebuah pop-up alert yang berisi tulisan
apapun yang user masukkan di prompt sebelumnya. Oke, kita coba ya, save dulu, saya refresh, saya tulis Sandika, pencet OK, atau saya bisa pencet enter sama aja, OK. Nah, baru muncul tuh, Sandika. Ya, ini dari alert. Begitu. Ya, jadi simple, kita sudah bisa berinteraksi dengan halaman web kita walaupun belum dengan elemen HTML-nya. Oke, pop-up yang terakhir yang akan kita bahas adalah confirm ya. Nah, ini sintaksnya simple aja, sama seperti yang tadi. Cukup kita menuliskan confirm, lalu di dalamnya adalah pesannya apa. Nah, confirm ini digunakan untuk meminta konfirmasi dari user. Jadi contohnya seperti ini, kalau saya menuliskan confirm, lalu pesannya kamu yakin, begitu ya, nanti dia akan menghasilkan tampilan seperti ini. Jadi sama seperti alert, ada pesannya, dan sama seperti prompt, tombolnya ada dua. Nah, tapi nanti kita bisa tentukan apa yang akan terjadi ketika user menekan tombol OK, apa yang terjadi ketika user menekan tombol cancel. Ya, biasanya ini digunakan paling simpel kalau kalian mau mendelete data misalnya ya. Kalau kalian mau mendelete data, pastikan sebelum datanya terhapus, kalian berikan dulu konfirmasi. Ya, siapa tahu nanti user nggak sengaja klik tombol delete. Kalau ada konfirmasi seperti ini, usernya bisa pencet cancel aja supaya nggak jadi menghapus datanya. Oke, kita coba ya. Kita kembali ke kode kita. JavaScript ini kita hapus. Kita gunakan confirm sekarang begini. Misalkan kamu yakin gitu ya. Atau apapun pesannya. Save. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, kita refresh. Jadi ada pesannya dan ada dua tombol, ada OK, ada cancel. Nah, sekarang kalau saya pencet OK atau cancel, itu tidak ada yang terjadi. Ya, karena sama seperti prompt tadi, fungsi confirm ini mengembalikan nilai. Nah, tapi beda dengan prompt. Kalau prompt tadi, nilai yang dikembalikan adalah apapun yang user ketikkan di inputannya, sedangkan confirm mengembalikan nilai boolean, true atau false. True ketika kita menekan tombol OK, dan false ketika kita menekan tombol cancel. Oke, untuk mencobanya sederhananya misalkan gini, saya punya sebuah variabel, saya kasih nama test aja dulu begini ya, supaya kita bisa melihat betul nggak nilainya true atau false. Lalu kita coba alert aja, tampilkan tesnya. Ini ya, kita save, kita coba refresh. Ini lihat, keluar confirmnya, kalau saya pencet OK, akan keluar alert tulisannya true. Ya, kalau saya refresh lagi, saya pencet cancel, akan keluar alert lagi, tapi sekarang nilainya false. Ya, confirm ini biasa kita gunakan nantinya kalau kita sudah belajar mengenai pengkondisian atau pengulangan. Contoh sederhananya gini deh, biarkan dulu aja kalau kalian belum tahu mengenai pengkondisian dan pengulangan, ini kita lihat aja dulu sintaks sederhananya. Misalnya gini, saya punya confirm seperti ini yang saya simpan ke dalam variabel test. Nah, sekarang saya tidak akan melakukan alert test ini, tapi saya tulis gini. Jika, ya, gunakan if begini, kalau tesnya itu bernilai true, ini artinya apa? User menekan tombol apa? OK atau cancel? OK ya. Jadi kalau misalkan user menekan tombol OK, maka alert, ya, kita tulis saja user menekan OK, ini ya. Jadi if test sama dengan true, maka user menekan tombol OK. Else atau selain itu adalah ketika user menekan tombol cancel. Alert user menekan cancel, gitu ya. Jadi ini pengkondisian yang sederhana ya, pengkondisian atau percabangan. Kita coba refresh. Kalau saya pencet OK, tampilnya begini. Saya refresh lagi. Kalau saya menekan cancel, tampilnya begini. Paham ya? Jadi itu biasanya digunakan ketika kita butuh konfirmasi dari user. Atau kita juga bisa menggunakan pengulangan. Nah, sederhananya gini deh. Saya akan coba gabungkan ketiga buah pop-up ya. Kita bikin aplikasi yang sangat simpel aja. Jadi awalnya saya punya alert, selamat datang gitu ya. Begini. Lalu di bawahnya, misalnya saya punya begini. Saya punya sebuah variabel yang namanya lagi misalnya untuk mengecek apakah nanti user ingin melakukan sesuatu secara berulang atau tidak. Variabel lagi ini saya isi nilainya dengan true misalnya. Jadi nilai awal dari lagi adalah true. Lalu
Saya tulis begini, while. Ini contoh pengulangan ya. Kalau bingung, dilihat aja dulu sintaksnya. Saya tulis lagi sama dengan true. Jadi selama lagi itu nilainya true, maka pengulangan ini akan berjalan terus. Gitu. Pengulangannya akan berhenti ketika laginya berubah jadi false. Jadi kalau lagi sama dengan true, kita tulis var nama begini ya, diisi dengan prompt masukkan nama. Gitu. Setelah itu saya alert halo, lalu ditambah ya, ini operator konkatenasi atau penggabungan string nama. Ini jadi dia halo Sandika misalkan, atau halo siapa. Jadi kalau sudah selesai muncul Sandika, saya mau ditanya lagi. Saya tulis lagi sama dengan confirm. Nanti saya tanya coba lagi. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan user menekan tombol OK, dia akan diminta memasukkan nama lagi. Tapi ketika user menekan tombol cancel, dia keluar dari pengulangan ini. Yaitu simple aja. Dan di akhir nanti saya tulis alert lagi. Terima kasih. Ya, ini program yang sangat sederhana. Kita coba. Saya refresh, muncul selamat datang, alert yang pertama, saya klik OK. Dia minta nama. Saya tulis Sandika. Saya OK, ada tulisan halo Sandika, ini penggabungan string dengan variabel. Saya klik OK, nah ditanya nih, mau coba lagi nggak? Kalau saya pencet OK, diminta lagi namanya. Akan terus berulang sampai nanti saya tekan tombol cancel. Saya tulis sekali, pencet OK. Sekali lagi, nah ini saya tekan cancel, baru dia keluar dari pengulangan dan masuk ke alert terima kasih. Gitu ya, simpelnya seperti itu. Nanti detailnya kita akan bahas lagi lebih lanjut di pengkondisian dan pengulangan. Ya, dan terakhir ini sebetulnya saya bisa hilangkan pengecekannya. Jadi begini aja. Ini kalau kalian masih ingat, kita gunakan nilai true dan false-nya. Ya, jadi sekarang lagi nilainya adalah true. Nggak perlu saya cek sama dengan true lagi. Nanti begitu lagi ini jadi false, karena confirmnya cancel, maka dia keluar. Baik, jadi mungkin itu ya mengenai 3 dialog box atau pop-up box sederhana yang akan kita gunakan di seri ini. Yang mudah-mudian kalian nggak bingung dengan penjelasannya. Silahkan kalian coba-coba dulu penggunaannya, supaya nanti kalian akan lebih mudah ketika mengikuti video-video selanjutnya. Oke, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like videonya, share ke teman-temannya, dan tulis komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbarunya. Jadi sampai sini dulu video kita kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Masih bersama saya Sandika Gali. Dan satu lagi, jangan lupa titik koma.